Tiba-tiba aja buah kelapa itu berubah menjadi kepala hantu tersebut. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mystery Friends, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Elsha Septa. Kayaknya aku udah lama banget ya nggak upload video baru. Ya udah, kita langsung lanjut aja nih. Yang waktu itu kan aku udah upload tuh hantu-hantu yang kurang populer, dan kali ini kita masuk ke lanjutan part 2-nya. Sebenarnya hantu-hantu yang ini memang kurang terkenal oleh banyak orang, tapi mereka ini mungkin menjadi urban legend di setiap daerahnya. Hantu-hantu apa aja sih yang kurang populer di Indonesia yang mungkin sebagian dari kalian belum tahu? Yuk kita langsung aja ceritanya. Let's start the story. Ada makhluk yang menyeramkan yang buat bulu kuduk merinding, dan hantu ini tuh berasal dari Pulau Jawa. Bahkan katanya makhluk ini bisa membawa malapetaka bagi siapa aja yang apes ketemu sama hantu ini, yaitu hantu jerangkung atau juga sering disebut dengan jerangkung. Yaitu hantu ini berbentuk wujud kerangka manusia. Mereka ini tuh sebenarnya jarang sekali muncul, tapi sekalinya mereka muncul, mereka ini bisa membawa malapetaka dan nasib sial bagi mereka yang bertemu dengan hantu ini. Jerangkung ini biasanya muncul dari tempat yang gelap, dan mereka ini muncul dengan suara yang berderit-derit. Hantu ini akan menakuti dan mengejar orang-orang yang ditemuinya. Jerangkung ini biasanya bisa ditemui di sebuah laboratorium yang ada kerangka manusia, atau juga di kuburan-kuburan yang terkenal angker. Meskipun hantu ini tidak seterkenal pocong, tuyul, genderuwo, namun hantu ini tuh bisa membahayakan manusia. Bahkan hantu ini bisa menyebabkan manusia ini kehilangan nyawanya dengan cara yang mengenaskan. Konon katanya, jika ada orang nih yang bertemu dengan hantu jerangkung ini, lalu kemudian hantu jerangkung ini menyentuh orang tersebut, maka orang tersebut bisa saja menemui ajalnya hingga mati, tetapi mereka ini akan mendapatkan bekas yang gosong di bagian di mana hantu ini menyentuh bagian tubuh tersebut. Apakah teman-teman nih pernah berkunjung ke suatu tempat yang mungkin angker, gelap, lalu tiba-tiba saja kalian ini bisa menemukan satu bekas atau tanda gosong di bagian tubuh kalian? Kalau kalian pernah ngalamin itu, komennya di bawah. Geludung plecek merupakan hantu dengan wujud kepala yang kepalanya ini tidak memiliki tubuhnya. Itu yang ada hanya bagian kepalanya aja, sedangkan bagian tubuhnya itu nggak ada. Sosok hantu yang dikenal oleh masyarakat Jawa ini juga sering disebut dengan gelundung pringis. Yang konon gelundung plecek atau gelundung pringis ini sering ditemui oleh orang-orang di tempat atau di jalanan yang gelap maupun di perkebunan durian. Hantu ini tuh sebenarnya termasuk hantu yang paling jahil dan juga usil, karena mereka ini sering sekali mengganggu orang-orang di tengah malam lewati jalannya yang sepi atau di sebuah perkebunan. Terus gimana sih hantu gelundung plecek ini atau gelundung pringis ini ketika mereka memunculkan dirinya? Jadi nih, cara hantu ini menakut-nakuti orang itu, mereka ini tuh muncul dengan cara menjatuhkan kepalanya. Awal mulanya orang-orang ini mendengar suara seperti ada buah kelapa yang jatuh ataupun seperti ada bola yang menggelinding. Dan ketika orang-orang ini penasaran, mereka ini akan melihat pertama kali yang mereka lihat itu adalah sebuah kelapa, atau kalau dari jauh mungkin hanya seperti bola. Tapi kebanyakan sih katanya orang-orang yang pernah melihat gelundung plecek ini, mereka itu melihat sebuah kelapa. Tapi tiba-tiba ketika mereka ini mengambil dan juga menyentuh buah kelapa itu, tiba-tiba aja buah kelapa itu berubah menjadi kepala hantu tersebut. Biasanya ketika si kelapa ini berubah menjadi kepala ini tuh menatap orang tersebut dengan sambil tertawa meringis. Serem banget sih. Bisa bayangin ya sama kalian kalau malam-malam kalian lagi jalan, tiba-tiba kalian nemu sebuah kelapa, dan ketika kalian pegang taunya itu adalah sebuah sebuah kepala, seperti tatapan manusia yang lagi tertawa cekik-cekikan. Si hantu ini tuh sampai membuat orang-orang ini terjatuh, ataupun ada juga yang sampai lari terbirit-birit.
Kabarnya katanya supaya si hantu gelundung plecek atau hantu gelundung pringis ini bisa pergi dan menghilang dengan cara kita meludahinya. Tapi memang cara meludahi ini katanya sudah banyak digunakan orang-orang yang pernah bertemu dengan hantu gelundung plecek ini. Nah, kalian gimana? Kalau ketemu nih hantu yang kayak gini di tengah malam, kalian mau ngapain? Kalian bakal lari kah? Atau kalian penasaran dan nyamperin bola yang menggelinding itu di hadapan kalian? Komen ya di bawah. Hantu ini terkenal di Maluku dan juga Papua, namanya hantu Suwangi. Suwangi ini adalah sosok yang sebenarnya entah manusia atau hantu, tapi dia ini sangat berbahaya. Konon katanya Suwangi ini dulunya adalah sosok wanita yang cantik, namun menyimpan banyak kedengkian dan juga dendam. Hingga akhirnya pada saat itu ia menemukan sebuah pohon yang besar yang dia ini mendengar bisikan untuk mempelajari ilmu hitam yang dia praktikkan selama 40 hari. Setelah wanita ini mencoba mempraktekkan ilmu hitam ini, namun ternyata ilmu hitam ini justru mengambil nyawanya hingga akhirnya dia menjadi arwah yang gentayangan. Ada juga yang mengatakan kalau hantu Suwangi ini tuh sebenarnya manusia yang tidak meninggal, tapi lama-kelamaan karena dia memperdalam ilmu hitamnya ini, lambat laun penyihir ini pun menjadi sosok hantu. Dia ini bisa membunuh dan mengganggu siapa saja yang dianggapnya tidak dia sukai. Hantu Suwangi ini tuh menyeramkan, yang katanya hantu Suwangi ini tuh memiliki gigi-gigi yang tajam dan sangat suka sekali membunuh manusia. Hantu Suwangi ini sering sekali menyelinap ke dalam rumah dengan cara yang unik. Dan seremnya lagi, Suwangi ini pun bisa menjelma sebagai binatang. Jika Suwangi ini sudah menemukan korbannya, Suwangi ini akan mencabik-cabik korbannya hingga si manusianya ini meninggal. Hantu Suwangi ini suka berburu lidah anak bayi yang sudah meninggal dan juga mengincar ibu-ibu yang sedang hamil besar. Katanya hantu Suwangi ini sering menghisap janin dari para ibu-ibu yang sedang hamil besar. Makanya nih kenapa katanya banyak di daerah sana ibu-ibu ini yang sedang hamil besar tiba-tiba aja keesokan harinya perutnya ini kempes. Katanya sih dihisap janinnya ini oleh hantu Suwangi ini. Hingga ada juga yang sampai kehilangan nyawanya karena ketidaksukaannya Suwangi ini kepada orang yang ditemuinya itu. Jadi buat masyarakat dan orang-orang yang tinggal di pedalaman, mereka tahu tentang hantu Suwangi ini. Dan buat mereka hantu Suwangi ini tuh sangat mengerikan. Bahkan sampai mereka ini tidak ingin membahas atau membicarakan tentang hantu Suwangi ini. Seperti hal yang dilarang untuk dibicarakan di masyarakat. Orang Pote atau orang Pote ini hantu yang berasal dari Pulau Bawean yang terletak di sebelah selatan Pulau Jawa. Jadi ternyata banyak juga ya hantu-hantu yang berasal dari Pulau Jawa. Memang sih ya, Pulau Bawean ini pun terkenal daerah mistisnya. Hantu orang Pote atau orang Pote ini memiliki wujud yang sangat menyeramkan. Karena berdasarkan mitos, katanya penampakan orang Pote ini seperti manusia pada umumnya. Namun, seluruh badannya ini berwarna putih pucat seperti orang yang sudah meninggal. Dan bagian matanya itu penuh hitam pekat. Ini tuh bisa diibaratnya kayak hantu-hantu di Jepang mungkin ya, yang lebih banyak hantunya itu berkulit pucat putih seperti mayat. Yang konon apabila ada kemunculan hantu orang Pote di suatu daerah atau orang yang menemuinya, maka si orang tersebut atau daerah tersebut akan mendapatkan malapetaka atau kesialan. Malapetakannya ini tuh macam-macam. Ada yang katanya terkena penyakit, ada juga yang usahanya menjadi hancur, dan ada juga beberapa yang menyebabkan kematian mendadak. Jadi kalau ada seseorang yang melihat hantu orang Pote ini di suatu daerah ataupun mungkin juga sendirian, maka biasanya nih mereka ini akan mengadakan selamatan atau juga semacam ritual untuk menghindarkan mereka ini dari malapetaka dan kesialan tersebut. Bahkan kalau misalnya ada beberapa warga yang melihat hantu orang Pote ini bersamaan, maka biasanya nih warga ini akan melaporkan kepada ketua kampung tersebut hingga mereka mengadakan selamatan secara besar untuk menghindari kesialan yang disebabkan oleh hantu orang Pote ini.
Nah makanya nih biasanya kalau di daerah Bawean sana mereka ini pada malam hari sudah menutup jendela dan pintu rumah mereka untuk menghindari kemunculan hantu orang pote ini. Mengenai asal-usul dari hantu orang pote ini tuh masih simpang siur, belum ada yang tahu tentang kebenarannya. Tapi katanya ada yang bilang kalau dulunya hantu orang pote ini adalah salah satu penjajah asing yang pada masa penjajahan ini dia ini masuk ke daerah perkampungan Bawean. Namun penjajah asing ini dia ini disiksa hingga menyebabkan dia ini meninggal. Maka penjajah asing itulah yang katanya menjadi sosok hantu orang pote. Makanya kenapa penampakan hantu orang pote ini dipercaya membawa hawa dendam atau kemarahan terhadap masyarakat Bawean. Meskipun hantu orang pote dari Bawean ini kurang populer di Pulau Jawa, namun asal-usul orang pote ini terus menjadi jejak misteri yang banyak diburu oleh penjelajah dunia mistis. Itu dia tadi teman-teman 4 hantu yang mungkin kebanyakan dari Pulau Jawa, yang hantu-hantu ini kurang populer di Indonesia. Tapi mungkin mereka ini populer di setiap daerahnya. Nah kalau misalnya teman-teman nih pernah bertemu salah satu hantu ini di daerah kalian, kalian komen ya di bawah. Oke, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa kalian klik like, komen, share, dan jangan lupa juga kalian klik subscribe. Maaf kalau ada kurang dan salah-salah kata maupun informasi. Segitu dulu aja video kali ini, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!